Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Liza Hayani dengan NIM 1807500020. Saya dari kelompok 4 dan teman-teman saya yang lainnya akan menjelaskan materi tentang belt atau sabuk. Yang pertama ada definisi belt atau sabuk adalah elemen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Sabuk digunakan dengan pertimbangan jarak antar poros yang jauh dan biasanya digunakan untuk daya yang tidak terlalu besar. Kelebihan transmisi sabuk jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigi adalah harganya murah, perawatannya mudah dan tidak berisik. Kekurangannya, umurnya pendek atau mudah aus, mudah terjadi slip atau sliding atau tidak akurat, efisiensi rendah, dan kapasitas daya kecil. Besarnya daya yang ditransmisikan tergantung pada faktor berikut. A. Kecepatan belt. B. Tarikan belt yang ditempatkan pada pulley. C. Luas kontak antara belt dan pulley terkecil. Dan D. Kondisi belt yang digunakan. Pemilihan belt yang akan dipasang pada pulley tergantung pada faktor sebagai berikut. Yang pertama ada kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan. Yang kedua ada rasio kecepatan. Yang ketiga ada reduksi. Yang keempat ada daya yang ditransmisikan. Yang kelima ada jarak antar pusat poros. Yang keenam ada layout poros. Dan yang ketujuh ada ketersediaan tempat dan kondisi pelayanan. Yang kedua ada jenis-jenis belt. Jenis-jenis belt biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, antara lain penggerak ringan atau light drives. Ini digunakan untuk mentransmisikan daya yang lebih kecil pada kecepatan belt sampai 10 meter per sekon, seperti pada mesin pertanian dan mesin perkakas ukuran kecil. Penggerak sedang atau medium drives ini digunakan untuk mentransmisikan daya yang berukuran sedang pada kecepatan belt 10 meter per sekon sampai 22 meter per sekon, seperti pada mesin perkakas. Penggerak besar atau heavy drives ini digunakan untuk mentransmisikan daya yang berukuran besar pada kecepatan belt di atas 22 meter per sekon, seperti pada mesin kompresor dan generator. 3 jenis belt ditinjau dari segi bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transmisi sabuk rata atau flat belt digunakan pada industri dengan daya cukup besar. Jarak antar puli biasanya sampai 10 meter. Yang kedua ada transmisi sabuk V atau V-belt. Sabuk V terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Digunakan pada mesin-mesin yang mempunyai jarak puli dekat. Yang ketiga ada transmisi sabuk bulat atau tali atau circular belt or groove. Paling jarang digunakan. Biasanya digunakan untuk mentransmisikan daya yang kecil dan jarak antar puli sampai 8 meter. Selanjutnya ada material of belt. Yang pertama ada leather, ada converse, ada rubber, ada batata, ada single woven belt, dan ada double woven belt. Selanjutnya ada macam-macam konfigurasi transmisi flat belt. A. Transmisi sabuk terbuka atau open belt drive. Sabuk jenis ini digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang sama. B. Ada transmisi sabuk silang atau cross or twice belt drives. Sabuk jenis ini digunakan dengan poros sejajar dan perputaran dalam arah yang berlawanan. Yang C, ada transmisi sabuk belok sebagian atau quarter turn belt drives. Yang ini fungsinya juga sama seperti transmisi sabuk silang.
selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Dranosigian, NIM 180750003. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bel atau sabuk. D. Transmisi sabuk dengan puli penekan atau belt drive with idler pulley. Disebut juga joki pulley drive. Digunakan dengan poros paralel, dan ketika open belt drive tidak dapat digunakan akibat sudut kontak yang kecil pada puli terkecil. Jenis ini diberikan untuk mendapatkan rasio kecepatan yang tinggi, dan ketika tarikan bel yang diperlukan tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Kemudian E. Transmisi sabuk gabungan atau compound belt drive. Digunakan ketika daya ditransmisikan dari poros satu ke poros lain melalui sejumlah puli. Kemudian F. Penggerak puli kerucut atau bertingkat atau step feed or cone pulley drive. Digunakan untuk merubah kecepatan poros yang digerakkan ketika poros utama atau poros penggerak berputar pada kecepatan konstan. Kemudian G. Penggerak puli longgar dan cepat atau fast and loose pulley drive. Digunakan ketika poros mesin atau poros yang digunakan dimulai atau diakhiri kapan saja diinginkan tanpa mengganggu poros penggerak. Puli yang dikunci ke poros mesin dinamakan patch pulley dan berputar pada kecepatan yang sama seperti pada poros mesin. Loose pulley berputar secara bebas pada poros mesin dan tidak mampu mentransmisikan daya sedikit pun. Ketika poros mesin dihentikan, sabuk ditekan ke loose pulley oleh perlengkapan batang luncur atau sliding bar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Febri Mahara. Saya dari kelas PTMA 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya, yaitu macam-macam konfigurasi transmisi sabuk fil atau disebut dengan V-belt. Sabuk V terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Transmisi sabuk V atau V-belt gaya gesekan akan bertambah karena pengaruh bentuk baji yang akan menghasilkan transmisi daya yang besar pada tegangan yang relatif rendah. Keuntungan penggunaan sabuk V dibanding sabuk datar adalah penggerak dengan sabuk V akan memberikan kekompakan karena jarak antara sumbu puli kecil slip antara sabuk dan puli diabaikan. Waktu pemakaian lebih lama 3-5 tahun. Dapat dengan mudah dibongkar pasang. Pengoperasian sabuk dan puli lebih halus. Rasio kecepatan tinggi. Dan terakhir, V-belt dapat dioperasikan dua arah dengan sisi kencang sabuk pada bagian atas atau bagian bawah. Transmisi bel juga mempunyai kekurangan jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigi, diantaranya umumnya pendek atau mudah haus, sering terjadi sliding, efisien rendah, kapasitas daya kecil, tidak bisa mentransmisikan daya yang jarak antara poros puli lebih dari 10 meter, daya yang ditransmisikan akan lebih kecil sehingga tidak efisien. Sabuk bundar atau tali circular bell rope. Sabuk bundar tali banyak digunakan di pabrik atau di bengkel-bengkel. Daya yang ditransmisikan besar. Digunakan pada transmisi dengan kondisi antara puli jauh, lebih dari 5 meter jarak antara pulinya. Jika daya ditransmisikan sangat besar,
dan menggunakan tipe sabuk tunggal maka tidak cukup. Jadi untuk daya yang sangat besar disarankan menggunakan tipe sabuk V atau V-bell atau tip rope karena kedua tipe ini menggunakan pulley yang beralur sehingga menambah besar gaya gesekan. Selain itu juga dapat menambah kekuatan dengan menggunakan sabuk double, triple, atau lebih. Contohnya nyata pada transmisi kompresor tukang tambal ban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.